Ya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf bantah kirim surat ke PBB untuk minta bantuan penanganan pasca bencana di Aceh. Mualem menegaskan surat tersebut bukan dikirim ke PBB namun kepada lembaga swadaya masyarakat yang beroperasi di Tanah Rencong. Gubernur Aceh Muzakir Manaf Selasa 16 Desember 2025 mengaku tidak mengetahui perihal surat permintaan bantuan pemerintah Aceh yang dikirim ke dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa yakni United Nations Development Program dan United Nations Children's Fund. Muzakir justru menjelaskan bahwa surat permohonan bantuan penanganan bencana itu dikirim ke lembaga swadaya masyarakat di Aceh, bukan PBB. Sementara itu, juru bicara pemerintah Aceh Muhammad MTA menjelaskan bahwa surat permohonan bantuan sebenarnya ditujukan kepada UNDP dan UNICEF yang berada di Indonesia. Kabar Pemprov Aceh meminta tolong pada PBB merupakan kesalahpahaman. Sebelumnya pada Senin 15 Desember 2025, Muhammad MTA membenarkan pihaknya telah menyampaikan permintaan resmi pada UNDP dan UNICEF untuk terlibat dalam penanganan pasca bencana banjir bandang dan longsor di Tanah Rencong. Kedua lembaga itu dinilai memiliki pengalaman panjang dalam penanganan bencana di Aceh termasuk pasca tsunami 2004. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, warga kibarkan bendera putih di Aceh dan minta bantuan internasional. Mendagri Tito Karnavian akan dalami permintaan bantuan internasional tersebut. Untuk dibantu oleh dunia internasional, kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh. Dalam video berdurasi lebih dari 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Tapi menyerah dengan keadaan tsunami yang sekarang yang tidak bisa kami berbuat apa-apa lagi. Kami butuh bantuan dari dunia internasional untuk membantu Nanggro Aceh Darussalam. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Menyerah dong Pak? Berarti mereka merasa tidak teropeni gitu kan? Minta apa dulu gitu? Minta tolong Pak, assistance Pak. Rencananya urusan tolongnya untuk apa? Ada dana, bantuan apa? Rehabilitasi dan rehabilitasi. Hah? Konseling kan? Rehabilitasi Pak, rehabilitasi. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau Pemprov pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya Pak? Tapi ini apakah diperbolehkan Pak kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri Pak? Nanti kita pelajari. Tapi artinya di luar kewenangan atau di luar izin? Kalau itu diperbolehkan. Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama seminggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir bandang yang menerpa Aceh Tamiang, pemirsa, sisakan kisah pilu. Kelompok rentan lansia harus berjuang lebih keras demi bertahan hidup di tengah bencana. Ada kisah pilu dari banjir bandang yang kini menyisakan lumpur tebal di Aceh Tamiang. Lansia ini harus berjuang keluar dari rumahnya dengan badan penuh lumpur demi bisa mendapatkan bantuan makanan untuk bisa bertahan hidup. Tanpa mengeluh, dengan tubuhnya yang sudah lemah karena usia, ia harus menembus lumpur untuk menggapai lokasi relawan berada. Di video lainnya, sejumlah lansia nampak berjuang untuk tetap hidup dengan segala hasil alam yang masih bisa dikonsumsi. Situasi ini menjadi gambaran nyata beratnya perjuangan kelompok rentan lansia bertahan di tengah bencana. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka kunjungi posko pengungsian korban banjir bandang di Masjid At-Taqwa di Kabupaten Pidi Jaya Aceh.
Wapres Gibran menyapa para korban yang sejak beberapa hari terakhir mengungsi akibat banjir bandang. Gibran juga berinteraksi dengan anak-anak serta memberikan mainan serta jajanan. Selama kurang lebih 20 menit berada di dalam Masjid At-Taqwa, Wapres juga berbincang dengan sejumlah pengungsi. Gibran minta para korban untuk bersabar dan tetap kuat menghadapi cobaan pasca bencana. Wapres juga menanyakan fasilitas di posko pengungsian mulai dari jaringan listrik, ketersediaan wifi hingga kebutuhan dasar lainnya. Presiden Prabowo pemirsa menegaskan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera. Hal ini disampaikan saat sidang Kabinet Paripurna Penanganan Bencana Sumatera. Ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan, saya bilang terima kasih. Concern Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini. Ya. Ada yang teriak-teriak ingin ini dinyatakan bencana nasional. Kita sudah kerahkan, ini 3 provinsi dari 38 provinsi. Jadi situasi terkendali, saya monitor terus, ya, dan kita sudah merencanakan segera akan kita bentuk. Apakah kita namakan badan atau satgas rehabilitasi dan rekonstruksi. Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan, ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudisadewa menyetujui usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait penyaluran 125.000 pakaian reject ekspor untuk korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta hari Rabu, Purbaya jelaskan gagasan Mendagri pada prinsipnya dapat dilakukan. Sebab pakaian yang akan disalurkan untuk korban bencana Sumatera merupakan barang cacat produksi pabrik, bukan balpres tekstil impor ilegal. Purbaya juga memastikan pakaian reject ekspor tersebut bisa dikeluarkan dari pengawasan KPABEAN serta dibebaskan dari pajak pertambahan nilai. Menurutnya, kebijakan tersebut memungkinkan untuk diterapkan dalam kondisi bencana.